Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas materi induksi matematika, di mana materi ini dipelajari di kelas 11 pada mata pelajaran matematika wajib. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materi induksi matematika, ada baiknya kita bahas dulu materi prasyarat untuk mempelajari induksi matematika. Materi prasyarat nomor 1, barisan dan deret bilangan. Waktu SMP kalian sudah pernah belajar tentang barisan dan deret bilangan, kan? Nah, di sini perlu diingat lagi. Untuk contoh bentuk barisan, kalian pasti sudah pernah belajar ya. Misalkan ada barisan bilangan asli. Contoh bentuknya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai N. Makanya kan waktu itu kalian belajar untuk menentukan rumus suku ke N-nya. Nah, kalau dulu waktu SMP mungkin kalian hanya diperkenalkan untuk barisan itu dari mulai suku pertama. Ya, suku pertamanya itu adalah 1 dan suku tertentu adalah M. Nah, mungkin saja kalian mengira ketika kalian menentukan suku ke N, itu adalah suku yang paling akhir, yang paling ujung. Ya, padahal untuk barisan itu, kalau misalnya 1, kemudian 2, 3, 4, 5, N, ya sampai N ini, setelah suku ke N, ada suku setelah N. Ya, kalau misalnya setelah 1, 2, setelah 2, 3, setelah 3, 4, setelah 4, 5, maka setelah M, di sini ada suku N tambah 1, suku ke N tambah 2, suku ke N tambah 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi di sini perlu diingat ya, bahwa setelah suku ke M itu ada suku ke N plus 1, ke N plus 2, ke N plus 3, dan seterusnya. Kalau misalnya dituliskan mundur dari M, ya, misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai N, maka kalau misalnya urutannya terbalik, nah, misalkan ini N ke sini ya, ke kiri, berarti ini batasnya N. Kalau misalnya mundur, maka di sini disebut N kurang 1, N kurangi 2, N kurangi 3, N kurangi 4, N kurangi 5, N kurangi 6, N kurangi 7, N kurangi 8, mundur sampai 3, 2, 1. Nah, kalau ditulisnya terbalik. Nah, kalau di sini berarti sukunya apa nih kalau dia ke arah sini? Berarti ini kan N plus 1, N plus 2, dan seterusnya, seperti itu. Jadi barisan itu dia berurutannya tersusun gitu, seperti itu. Tidak hanya terputus sampai M saja. Nah, kemudian kalau dulu kalian belajar suku ke M, sehingga untuk suku tertentu yang ditentukan itu menggunakan variabel N. Sebenarnya untuk barisan itu juga tidak mesti N. Misalnya mau pakai M boleh, mau pakai P boleh. Misalkan tuliskan barisan bilangan asli sampai suku ke P. Berarti kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai suku ke P. Nah, P di sini ini artinya sama saja dengan N, hanya dia beda variabel. Untuk di induksi matematika ini kita biasanya menggunakan M dan K. Ya, kalau misalnya ada barisan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai suku ke K. Nah, ini artinya sama saja, ini dengan ini dengan ini. Ini N, P, atau K ini variabelnya ini maksudnya sama. Berarti ini suku ke K, sama halnya dengan suku ke N. Kalau dulu mungkin waktu SMP kita tentukanlah rumus suku ke N. Jadi UN sama dengan seperti itu ya. Berarti kalau misalnya sukunya sampai suku ke K, berarti jadi rumus UN-nya jadi rumus UK. Ini pun jadi untuk rumus suku tertentunya ini berarti menjadi UP gitu. Ya, tidak mesti selalu N. Nah, kemudian ini pun sama dengan yang N tadi ya. Bahwa kalau misalnya kita tulis berurutan barisannya terus-menerus, ya, misalkan ini suku pertama. Suku pertamanya itu 1. Kemudian barisannya itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai suku ke K berarti ya. Nah, maka setelah suku ke K ini tidak berhenti sampai sini, masih ada kelanjutannya.
Kalau misalnya ini setelah 1, 2, setelah 2, 3, setelah 3, 4. Kalau misalnya setelah K, maka ini barisannya adalah sukunya ke K tambah 1, K tambah 2, K tambah 3, dan seterusnya. Nah, nanti di induksi matematika, kita harus pahami, oh, kalau suku ke K itu berarti sampai sini. Suku ke K, oh, kalau suku ke K plus 1 itu berarti sampai sini barisannya. Kalau suku ke K plus 2 itu sampai sini barisannya, gitu, seperti itu ya. Nah, jadi perlu diingat lagi ya, untuk barisan itu tidak mesti M variabelnya, bisa P, bisa K. Dan setelah suku ke K ini ada suku ke K plus 1, ke K plus 2, dia berbaris. Nah, ini untuk contoh bentuk barisan bilangan. Nah, bagaimana untuk bentuk deret bilangan? Sebenarnya untuk deret dan barisan itu sama saja ya, hanya kalau deret dia adalah bentuk penjumlahan dari barisan. Nah, kalau misalnya ada barisan 1, 2, 3, 4, 5 sampai suku ke N, nah berarti untuk bentuk deret bilangannya itu adalah penjumlahannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Di sini masih ada banyak angka, kemudian dijumlahkan sampai suku ke N. Nah, ini berarti bentuk deret ya. Nah, tidak selalu mesti sampai M ya. Berarti misalnya sampai K, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Di sini masih ada banyak angka-angka sampai suku ke K. Dan untuk deret itu setelah K sebenarnya masih ada kelanjutannya ya. Kalau suku pertamanya adalah 1, kemudian ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah di sini masih banyak angka dijumlahkan, kemudian dijumlahkan sampai K. Nah, setelah K ini bentuk deretnya masih ada lagi K tambah 1, K tambah 2, K tambah 3, dan seterusnya. Ini mengenai contoh bentuk barisan dan deret bilangan. Memahami apa itu nanti suku ke K dan apa itu nanti suku ke K plus 1 untuk menunjang pemahaman materi induksi matematika. Nomor 2, rancang formula yang memenuhi setiap pola berikut ini, kemudian susunlah menjadi sebuah pernyataan. Nah, untuk materi prasyarat nomor 2 ini masih tentang deret bilangan. Waktu SMP juga kalian sudah belajar ini ya. Di sini kita diminta merancang formula yang memenuhi setiap pola berikut ini. Nah, berarti ini bentuk suku ke N-nya ya. Untuk deret ini suku ke N-nya 2N, untuk deret ini suku ke N-nya 5N kurangi 3, untuk deret yang ini suku ke N-nya adalah 1 ditambah 1 per N. Nah, untuk merancang formula ini maksudnya kita tentukan, ini kan penjumlahan. Nah, rumus penjumlahan sampai suku ke N. Waktu SMP kan sudah belajar tentang rumus SN. Ya, berarti kita bisa menggunakan rumus SN kalau dia berupa deret aritmatika atau deret geometri. Coba ingat-ingat lagi ya. Untuk soal nomor A, polanya ini ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah sekian-sekian sampai suku ke N. Suku ke N-nya adalah 2N. Nah, kita analisis dulu bentuk deret ini, apakah dia termasuk deret aritmatika atau deret geometri ya. Kita lihat apakah dia punya beda atau rasio ya. 2 dengan 4. Oke, 2 dengan 4 berarti selisihnya adalah 2. 4 dengan 6 selisihnya adalah 2. 6 dengan 8 selisihnya adalah 2. Oke, dari sini kita berarti peroleh deret ini memiliki beda atau B ya. Ini bedanya adalah 2. Nah, karena deret ini memiliki beda, nah maka ini berarti termasuk deret aritmatika. Kemudian kita lihat di sini suku pertamanya yang biasa disebut dengan A, nilainya adalah 2. Nah, maka untuk deret aritmatika, formula atau rumus penjumlahan deret ini, rumusnya kan ada 2 ya. Ada Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Ini kalau belum diketahui suku ke N-nya. Kita gunakan rumus ini. Tetapi kalau diketahui suku ke N-nya, kita bisa gunakan rumus N per 2 dikali A
tambah UN. Nah, jadi untuk rumus SM deret aritmatika rumusnya ada 2 buah ya. Ada 2 macam. Dua-duanya ini bisa digunakan. Kalau ini untuk yang belum diketahui suku ke N-nya, tapi bisa digunakan juga. Maka Sn sama dengan N/2 dikali 2 AA-nya 2 ya. A itu suku pertama, berarti 2 kali 2. Kemudian ditambah N-1 dikali B. Nah, bedanya ini adalah 2 atau selisihnya 2. Nah, maka seperti ini 2. Kemudian kita sederhanakan. Sn sama dengan N/2 dikali 2 kali 2, 4. Ditambah N-1 kali 2 berarti 2 ini kita kalikan ke dalam ini ya. Berarti 2 kali N, 2N. Kemudian 2 dikali negatif 1, berarti negatif 2. Nah, kemudian Sn-nya adalah N/2 dikali 4 tambah 2N dikurangi 2, berarti 2N, 4 kurangi 2, 2. Nah, maka kita peroleh Sn sama dengan N kuadrat tambah N. N/2 dikali 2N berarti 2N kuadrat per 2, N kuadrat. N/2 dikali 2 berarti 2N/2 berarti N. Nah, jadi kita peroleh rumus Sn-nya adalah N kuadrat tambah N. Nah, kalau kita menggunakan rumus Sn sama dengan N/2 dikali A tambah UN, berarti tinggal substitusi ya. N/2 dikali A, A-nya itu suku pertama ya, 2. Kemudian ditambah rumus suku ke N-nya kalau memang sudah diketahui rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N-nya itu 2N. Kita tinggal sederhanakan. Sn sama dengan N/2 kali 2, 2N, 2N/2, N. Kemudian ditambah N/2 kali 2N berarti 2N kuadrat per 2 berarti N kuadrat. Atau bisa dibalik ya, komutatif. N kuadrat tambah N. Nah, berarti kita peroleh rumus Sn, N kuadrat plus N. Nah, rumus ini di sini istilahnya adalah formula. Formula itu rumus. Ya. Jadi untuk penjumlahan deret aritmatika ini kita memiliki formula atau rumus Sn sama dengan N kuadrat tambah N. Kalau kita sudah dapatkan formulanya, kemudian susunlah menjadi sebuah pernyataan. Sehingga kita peroleh sebuah pernyataan. Pernyataan itu apa? Pernyataan adalah kalimat yang bisa kita tentukan dia bernilai benar atau salah, ya kan? Dulu waktu kelas 10 sudah saya sampaikan tentang pernyataan. Kalimat tertutup itu nama lain dari pernyataan. Ada kalimat terbuka, ada bukan pernyataan. Nah, kalau misalnya kita mau buat formula dengan deretnya ini menjadi sebuah pernyataan, maka kita nyatakan sebagai 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah sampai suku ke N. Nah, deret ini memiliki formula M kuadrat tambah N. Nah, jadilah ini sebuah pernyataan. Untuk penyelesaian soal nomor B, kita punya deret 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22 tambah sekian tambah 5N kurangi 3. Nah, ini rumus suku ke N ya berarti ya, dijumlahkan dari suku pertama sampai suku ke N. Nah, untuk merancang formulanya, pertama-tama kita analisis dulu apakah dia termasuk deret aritmatika atau deret geometri, atau bisa jadi bukan keduanya. Nah, kita lihat dulu apakah dia mempunyai beda. Di sini 2 dengan 7 selisihnya itu 5 ya, 7 dengan 12 selisihnya 5, 12 dengan 17 selisihnya 5, 17 dengan 22 ini selisihnya 5. Oke, berarti dari sini kita peroleh beda. Bedanya adalah 5. Nah, kalau memiliki beda 5, berarti ini adalah deret aritmatika. Berarti di sini suku pertamanya adalah 2 ya. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus Sn. Rumus Sn untuk deret aritmatika yang diketahui suku ke N-nya, berarti kita gunakan N/2 dikali A tambah UN. Seperti tadi berarti ya, untuk deret ini bisa juga menggunakan Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Tapi kalau untuk cepatnya berarti kan karena diketahui suku ke N-nya, kita langsung saja gunakan rumus Sn. N/2 dikali A tambah UN. Kita tinggal substitusi, berarti N-nya adalah N/2 dikali A, A-nya itu 2, suku pertamanya 2 ya, ditambah UN. Bentuk suku ke N ini 5N dikurangi 3.
Maka kita tinggal hitung Sn sama dengan N per 2 kali 2 tambah 5N kurangi 3, berarti menjadi 5N, 2 dikurangi 3 berarti min 1. Kita lanjut ke sini ya. Berarti Sn sama dengan N per 2 dikali 5N, berarti 5N kuadrat per 2. Dan N per 2 dikurangi 1 berarti dikurangi N per 2. Atau bisa kita tulis Sn sama dengan 5N kuadrat min N per 2. Nah, maka kita peroleh rumusnya atau formulanya. Rumus atau formula untuk deret 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22, formulanya adalah 5M kuadrat min N per 2. Kemudian susunlah menjadi sebuah pernyataan. 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22 ditambah titik-titik sampai suku ke N. Maka formula atau rumus untuk bentuk deret ini adalah 5M kuadrat min N per 2. Nah, inilah suatu pernyataan yang nanti kita akan buktikan kebenarannya. Penyelesaian nomor C, 1 ditambah 1 per 1 dikali 1 ditambah 1 per 2 dikali 1 ditambah 1 per 3 dikali 1 ditambah 1 per 4 dikali sampai dengan 1 tambah 1 per N. Rancang formula untuk bentuk deret berbentuk perkalian ini ya. Pertama-tama kita analisis terlebih dahulu apakah dia masuk ke deret aritmatika atau deret geometri. Nah, ini kan bentuknya belum sederhana ya, 1 ditambah pecahan, 1 tambah pecahan. Berarti kita harus sederhanakan dulu. Berarti kita samakan penyebutnya kan ya. Jadi 1 per 1 ditambah 1 per 1. Kemudian dikali 1 itu bisa kita ubah menjadi 2 per 2 kan, samakan penyebutnya menjadi 2. Berarti 2 per 2 ditambah 1 per 2. Kemudian 1 di sini kita samakan penyebutnya ya, kita ubah 1 menjadi 3 per 3, kemudian ditambah 1 per 3. Kemudian 1 di sini berarti kita samakan penyebutnya menjadi 4 per 4 ditambah 1 per 4. Nah, kemudian dikali sampai, berarti ini 1 ini kita ubah menjadi N per N ditambah 1 per N. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, 1 per 1 ditambah 1 per 1. Kita tulis 2 per 1, kemudian 2 per 2 ditambah 1 per 2, 3 per 2, ini 4 per 3, ini 5 per 4, kemudian sampai N tambah 1 per M. Nah, berarti di sini lihat kita tentukan formula untuk menghitung bentuk ini. Ya, bentuknya adalah perkalian. Berarti dia bukan deret ya, bukan deret aritmatika, bukan deret geometri. Jadi kita tidak bisa menentukan formulanya menggunakan rumus Sn untuk deret aritmatika maupun deret geometri. Untuk soal ini kita perhatikan polanya saja. Nah, untuk merancang formulanya kita bisa menggunakan berbagai macam ide atau kreativitas untuk membentuk formulanya. Maka formulanya adalah, misalkan kalau saya pandang ini sebagai pola bilangan ya. Nah, untuk suku ke-1 misalkan saya sebut N sama dengan 1. Ini ternyata bentuknya adalah 2 per 1. 2 per 1 itu kan hasilnya 2. Nah, kemudian untuk N sama dengan 2, berarti kita ambil perkaliannya 2 suku ya, segini. Nah, tadi kita ambil segini, sekarang kita ambil segini. Berarti bentuknya adalah 2 per 1 dikali 3 per 2 ya. Ini untuk 2 suku, N sama dengan 2. 2 per 1 dengan 3 per 2. Nah, kalau kita hitung ternyata hasilnya adalah 2 kali 3, 6, 6 per 2, 3 ya. Kalau misalnya kita ambil 3 suku, 3 buah ya perkaliannya, berarti 2 per 1 dikali 3 per 2 dikali 4 per 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 per 6. Berarti 4. Nah, misalkan kita sekarang ambil N sama dengan 4, berarti 4 buah ya. N sama dengan 4. Maka menjadi 2 per 1 dikali 3 per 2 dikali 4 per 3 dikali 5 per 4. Nah, kalau kita kalikan 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. 24 kali 5, 120. 120 per 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. 120 dibagi 24, berarti hasilnya adalah 5. Nah, kita lihat polanya. Oh, berarti kalau misalnya untuk satu suku
2. 2 suku 3. 3 suku 4. 4 suku 5. Nah, berarti kita bisa lihat polanya di sini. Untuk satu suku hasilnya 2. Nah, berarti satu suku ditambah 1 hasilnya 2. Untuk suku kedua hasilnya 3. Oh, berarti untuk suku kedua ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian untuk 3 suku hasilnya 4. Berarti kita bisa tulis 3 tambah 1 hasilnya 4. Kemudian untuk 4 suku hasilnya 5. Berarti kita bisa tulis 4 tambah 1, 5. Sehingga di sini kita peroleh formulanya. Untuk n suku, berarti kita bisa tentukan rumusnya adalah n tambah 1. Ya. N-nya kemudian ditambah 1. Maka formulanya adalah Sn sama dengan n tambah 1. Atau boleh juga ini ada cara yang kedua, ya. Misalkan ini cara ke-1 untuk memperoleh formulanya. Di sini kita punya cara 2 untuk menyusun formula. Nah, misalkan kita tuliskan bentuk ini. 2/1 dikali 3/2 dikali 4/3 dikali 5/4 sampai n plus 1/n. Bisa kita bagi. 2 dibagi 2, 3 dibagi 3, 4 dibagi 4. Kemudian nanti 5 bagi 5. 6 bagi 6 dan seterusnya, ya, 7 bagi 7 sampai kepada, berarti di sini ada n kan? Karena kan di sini n plus 1 pasti di sini kan n. Sebelum n plus 1 pasti n. Nah, maka nanti n di sini akan dibagi dengan n yang di sini. Nah, maka nanti formulanya adalah tinggal n plus 1. Maka kita peroleh formulanya adalah n plus 1. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh suatu bentuk pernyataan, formula untuk menghitung pola 1 ditambah 1/1 dikali 1 ditambah 1/2 dikali 1 ditambah 1/3 dikali 1 ditambah 1/4 dikalikan sampai 1 ditambah 1/n. Kita memiliki formula atau rumus adalah n tambah 1. Nah, ini juga materi prasyarat. Nah, jadi kalian memahami bentuk pernyataan bilangan asli itu seperti apa. Untuk materi prasyarat yang ketiga, di sini ada soal. Untuk setiap rumusan Pn yang diberikan, tentukan masing-masing Pn tambah 1. Berarti untuk soal nomor A misalnya, untuk rumus fungsi P dengan variabel n, bentuknya adalah 5/n dikali n plus 1. Bagaimana rumus fungsi ini apabila n-nya ini menjadi n tambah 1? Nanti bentuk rumus fungsinya seperti apa? Nah, ini maksudnya seperti itu, ya. Untuk nomor A, di sini ada rumus P dengan variabel n. Bentuknya adalah 5/n dikali n tambah 1. Maka untuk P variabelnya n plus 1 berarti menjadi 5 nah, n di sini menjadi n plus 1. Berarti n plus 1 ini berarti sebagai n, ya. Kemudian ini n-nya jadi n plus 1 lagi. Berarti menjadi n plus 1 tambah 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau Pn 5/n kali n plus 1. Kalau Pn plus 1 menjadi 5 n plus 1 dikali n plus 1 plus 1. Seperti itu, ya. Kemudian kita sederhanakan. Berarti P n plus 1 sama dengan 5/n plus 1. Kemudian n plus 1 tambah 1. Berarti n plus 2. Nah, jadi bentuk Pn plus 1-nya adalah 5/n plus 1 dikali n plus 2. Kemudian untuk penyelesaian nomor B. Nomor B ini kita punya fungsi P dengan variabel n 3/n tambah 2 dikali n tambah 3. Nah, ini adalah bentuk fungsi P dengan variabel n. Kalau n-nya ini menjadi n plus 1, berarti P n plus 1 sesuai yang diminta di soal, ya. Maka n-nya ini kita ganti dengan n plus 1 juga. Akan menjadi 3 per n-nya menjadi n plus 1, kemudian ditambah 2. Kemudian n di sini juga menjadi n plus 1, kemudian ditambah 3. Nah, maka Pn plus 1 adalah 3 per n tambah 1 tambah 2 berarti n tambah 3. N tambah 1 tambah 3 berarti n tambah 4. Nah, berarti bentuk Pn plus 1-nya adalah 3 per n tambah 3 per n tambah 4. Kemudian untuk soal nomor C,
penyelesaiannya adalah bentuk fungsi P dengan variabel N, rumusnya adalah N kuadrat per 2 dikali N tambah 1 pangkat 2, maka bentuk Pn plus 1-nya adalah N kuadrat. N-nya menjadi N plus 1, maka menjadi N plus 1 kuadrat per 2 dikali N tambah 1 kuadrat, berarti N-nya sendiri menjadi N tambah 1 tambah 1, berarti N tambah 1 tambah 1, kemudian dikuadratkan. Nah, maka bentuk Pn plus 1-nya bisa kita ubah menjadi N tambah 1 kuadrat per 2 dikali N tambah 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Materi prasyarat yang keempat. Untuk setiap rumusan Pn yang diberikan, jika N sama dengan K, maka tentukan masing-masing Pk. Di sini ada dua buah bentuk rumus fungsi ya. Rumus fungsi P. Jika N-nya ini sama dengan K, tentukan Pk. Berarti kalau kita punya Pn sama dengan 5 per N dikali N plus 1, jika N-nya ini sama dengan K, berarti N-nya sama dengan K. Maka Pk berarti tinggal mengganti N-nya sama dengan K kan? Menjadi 5 per K dikali K tambah 1. Seperti ini. Nah, kemudian soal nomor B, kita punya rumus Pn sama dengan N kuadrat dikali N min 1 kuadrat per 4. Karena N-nya sama dengan K, maka ini kita ganti K. Menjadi K kuadrat dikali K dikurangi 1 kuadrat per 4. Nah, seperti ini. Kemudian materi prasyarat yang kelima. Untuk setiap rumusan Pn yang diberikan, jika N sama dengan K tambah 1, maka tentukan masing-masing P K tambah 1. Kita punya Pn, bentuk rumus fungsinya 5 per N dikali N tambah 1. Kalau di sini diberikan syarat, jika N-nya ini adalah sama dengan K plus 1, maka kalau diminta bentuk P K plus 1, N di sini sama dengan K plus 1, maka ini menjadi K plus 1, K plus 1. Berarti menjadi 5 per N-nya menjadi K plus 1, kemudian N di sini juga menjadi K plus 1, kemudian plus 1. Nah, maka bisa kita sederhanakan ya. P K plus 1 sama dengan 5 per K plus 1 K plus 2. Nah, seperti ini. Oh ya, ini untuk nomor A. Kemudian untuk soal B, kita punya Pn sama dengan N kuadrat dikali N min 1 kuadrat per 4. Di sini dikatakan jika N-nya sama dengan K plus 1, maka tinggal kita ganti N-nya ini karena dia sama dengan K plus 1, ya ganti K plus 1. Berarti menjadi K plus 1 kuadrat, kemudian ini K plus 1 kan N-nya, kemudian dikurangi 1, dikuadratkan per 4. P K plus 1-nya berarti menjadi K plus 1 kuadrat, K plus 1 dikurangi 1 berarti menjadi K ya, kemudian dikuadratkan per 4. Nah, ini juga bisa kita susun, misalnya menjadi P K plus 1 menjadi K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat per 4. Karena ini kan bentuk komutatif ya, kita urutkan maksudnya dari K plus 1 gitu. Seperti ini ya. Materi prasyarat yang keenam, ini ada notasi sigma. Apa sih notasi sigma itu? Notasi sigma adalah notasi yang digunakan untuk meringkas penulisan deret. Bentuk notasi sigma itu seperti ini. Nah, ini huruf Yunani, sum. Biasanya pada notasi sigma ini, di bawah ini ada batas bawah, biasanya ditulis I sama dengan misalkan sama dengan 1, kemudian ini di sini ada N biasanya, kemudian di sini ada rumus fungsinya, misal rumusnya UI. I sama dengan 1 ini biasa disebut batas bawah atau disebut indeks. Kemudian untuk UI ini biasa disebut variabel berindeks atau bentuk rumus fungsinya. Kemudian untuk N ini biasa disebut batas atas. Nah, jadi apabila ada bentuk sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atas N dan rumusnya adalah UI, nah sum ini bentuk penjumlahan. Nah, jadi ini bisa kita nyatakan dalam U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6
6 dan seterusnya sampai batas atas N, berarti sampai UN. Nah, seperti ini. Ini pengertian notasi sigma ya. Misalkan kita aplikasikan contoh, kalau ada bentuk notasi sigma ya, soal nomor 1 misalnya. Notasi sigma, kemudian batas bawahnya misalnya K sama dengan 1. Nah, untuk batas bawah ini tidak mesti I. Bisa variabelnya apa aja, kadang I, kadang K, kadang P, boleh juga M, boleh juga N gitu ya. Misalnya K sama dengan 1, kemudian rumus fungsinya mengikuti bentuk batas bawahnya ini, misalnya 5K tambah 1. Kemudian memiliki batas atas 4 misalnya. Ini adalah bentuk ringkas dari penulisan deret penjumlahan ya. Rumus fungsinya 5K tambah 1. Dimulainya atau batas bawahnya angka 1. Berarti K ini akan berganti-ganti mulai dari 1 sampai dengan batas atas 4. Nah, maka kita bisa jabarkan ini ya. Kalau kita mau ubah ke bentuk deret, berarti menjadi 5, kemudian dikali 1, karena mulainya dari 1, kemudian ditambah 1, kemudian, nah ini suku yang ke-1 ya, kemudian ditambah, nah sekarang K-nya jadi 2 ya, sampai 4 kan, maka menjadi 5 dikali 2, kemudian ditambah 1, nah ini suku yang kedua, kemudian ditambah, tadi kan 1, terus 2, sekarang 3 ya, 5 dikali 3, tambah 1, kemudian 5 dikali 4 tambah 1. Udah berhenti sampai sini, sampai 4. Karena di sini batas atasnya 4. Nah, baru kita sederhanakan bentuk deretnya. Berarti 5 kali 1 5 tambah 1 6. Kemudian 5 kali 2 10 tambah 1 11. Kemudian ditambah lagi 5 kali 3 15 tambah 1 16. Kemudian ditambah lagi 5 kali 4 20 tambah 1 21. Nah, jadi bentuk deretnya adalah 6 tambah 11 tambah 16 tambah 21. Jadi bentuk deret 6 tambah 11 tambah 16 tambah 21 ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Sigma batas bawah 1, batas atas 4. Kemudian ada rumusnya 5K tambah 1. Nah, kadang-kadang notasi sigma juga bisa dijumlahkan juga hasilnya. Ya, kalau diminta nilainya. Tetapi untuk materi prasyarat induksi matematika ini sebenarnya hanya sampai bentuk deretnya saja. Ya, berarti ini kalau diminta nilainya berarti 6 tambah 11 17 tambah 16 33 tambah 21 54. Nah, berarti ini nilai sigma ini nilainya adalah 54. Seperti itu. Misal nomor 2. Sigma batas bawahnya 0, batas atasnya 4, kemudian rumusnya 2K kuadrat per 3 misalnya ya. Nah, kalau kita mau buat menjadi bentuk deret, berarti kita lihat bentuk rumus fungsinya 2K kuadrat per 3. Nah, batas bawahnya 0. Nah, berarti untuk K ini kita ganti-ganti dari 0 sampai 4. Nah, maka menjadi 2 dikali 0 kuadrat per 3. Kemudian ditambah ya, karena sigma ini udah jelas, dia bentuk deret atau penjumlahan sum. Ya, tambah jadinya. Tambah, tadi 2 kali 0 kuadrat, berarti sekarang 2 kali 1 kuadrat per 3. Ditambah 2 kali 2 kuadrat per 3. Ditambah 2 kali 3 kuadrat per 3. Kemudian ditambah 2 kali 4 kuadrat per 3. Nah, seperti ini. Kalau kita sederhanakan 2 kali 0 kuadrat 0, 0 berarti ini 0. Kemudian 2 kali 1 kuadrat 2 kali 1 per 3 berarti 2 per 3. Kemudian ditambah 2 kali 2 kuadrat dulu ya. 2 kuadrat 4 kali 2 8 berarti 8 per 3. Kemudian ditambah 2 dikali 3 kuadrat dulu. 9 kali 2 18 berarti menjadi 18 per 3. Kemudian ditambah 2 dikali 4 kuadrat 16 kali 2 32 per 3. Nah, kalau diminta bentuk deretnya ya udah sampai sini aja, kecuali kalau diminta nilainya baru kita jumlahkan ini. Nah, kalau sekarang misalnya dibalik nih, kita punya deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah sekian dan seterusnya ya. Ubah menjadi bentuk sigma misalnya ya. Nah, berarti untuk bentuk sigmanya kita harus tentukan untuk rumus suku ke n-nya. Perhatikan dulu bentuknya, apakah dia deret aritmatika atau deret geometri atau bukan keduanya.
Kita tentukan dulu suku ke n-nya, berarti untuk 2 tambah 4 kita lihat, oh ternyata dia punya beda 2 ya. Berarti di sini kan ini deret aritmatika. Untuk deret aritmatika itu kita bisa tentukan nilai UN-nya ya. A ditambah N-1 kali B. A-nya 2. Berarti UN-nya adalah 2 ditambah N-1 dikali B, bedanya 2. Maka UN sama dengan 2 ditambah 2N min 2. Nah, maka UN sama dengan 2N. Nah, jadi sebenarnya di sini suku ke ini adalah 2N. Nah, maka bentuk notasi sigmanya kita tulis sigma. Misalnya suku pertamanya ini mulai dari 1. Kemudian kalau rumusnya 2N, misalnya karena kita gunakan P di sini, berarti boleh menjadi 2P ya. Kemudian batasnya adalah N. Nah, jadi ini notasi sigmanya. Nah, ini kan kalau kita jabarkan menjadi 2 kali 1 ya. 2 tambah 2 kali 2 4, ditambah 2 kali 3 6, ditambah 2 kali 4 8, dan seterusnya dijumlahkan sampai 2 kali P. P-nya sama dengan N. Nah, berarti menjadi tambah 2N. Nah, untuk variabel ini bisa bagaimana saja ya, terserah. Boleh juga kalau mau ditulis N aja. Ini 2N, kemudian N sama dengan 1 sampai N. Ini juga boleh ya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ini untuk notasi sigma. Nah, jadi kalau misalnya ada pernyataan, misalkan notasi sigma P sama dengan 1, 2P, batas atas N, ini sama dengan, tadi kan formulanya ya, untuk penjumlahan ini kan N kuadrat tambah N. Nah, ini sama saja dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah sampai 2N, rumusnya adalah N kuadrat tambah N. Nah, ini sama saja ya, sama artinya ya. Makanya kita harus memahami notasi sigma ini, karena kadang-kadang di induksi matematika bentuk pernyataan deretnya ini ditulis dalam bentuk notasi sigma. Nah, adapun untuk notasi sigma punya banyak sifat-sifat seperti ini. Ini bisa kalian pelajari kalau ingin memperdalam pemahaman tentang notasi sigma. Tetapi untuk materi prasyarat induksi matematika, untuk notasi sigma ini hanya perlu paham bagaimana cara mengubah bentuk notasi sigma menjadi bentuk deretnya saja. Namun, walaupun materi notasi sigma ini hanya materi prasyarat untuk materi induksi matematika, ternyata pada penilaian akhir semester tahun 2019 ini ada soal pilihan ganda 2 buah tentang notasi sigma. Jadi tidak ada salahnya ya kita memahami notasi sigma ini. Soalnya seperti berikut ini. Nomor 1, nilai dari sigma N sama dengan 1, 5. Nah, berarti ini batas bawahnya, ini batas atasnya ya. Kalau dipengetikan Word itu batas bawahnya di sini penulisannya, batas atasnya di sini. Biasanya kan di sini dan di sini ya. Ini sama aja ya. Di soalnya seperti ini. Kemudian rumus fungsinya ini, N dikali N plus 1 kali N plus 2 per 3. Kita diminta menentukan nilainya, bukan bentuk deretnya. Berarti batas bawahnya 1, batas atasnya 5, bentuk rumus fungsinya N kali N plus 1 kali N plus 2 per 3. Ini bisa kita jabarkan, N-nya kita ganti-ganti dari 1 sampai 5. Berarti untuk N sama dengan 1, berarti 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 2 per 3. Kemudian ditambah, sekarang 2 ya, 2 dikali 2 tambah 1 dikali 2 tambah 2 per 3. Kemudian ditambah, sekarang 3 dikali 3 tambah 1 dikali 3 tambah 2 per 3 ditambah, sekarang 4 berarti 4 dikali 4 tambah 1 dikali 4 tambah 2 per 3 ditambah sampai 5 dikali 5 tambah 1 dikali 5 tambah 2 per 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung 1 dikali 2 dikali 3 per 3 ditambah 2
dikali 3 dikali 4 per 3, kemudian 3 dikali 4 dikali 5 per 3, kemudian ditambah ini, ditambah 4 kali 5 dikali 6 per 3, kemudian ditambah 5 dikali 6 dikali 7 per 3. Kita hitung lagi ya, ini coret, tinggal 2, ini coret, 4 kali 2, 8, ini coret, 4 kali 5, 20, ini coret, tinggal 2, berarti 5 kali 2, 10 kali 4, 40, kemudian ini coret, 2, berarti 5 kali 2, 10, tambah 7, 70. Nah, kalau ditanya bentuk deretnya, ini bentuk deretnya, tetapi di sini diminta nilainya. Berarti 2 tambah 8, 10, tambah 20, 30, tambah 40, 70, 70 tambah 70 sama dengan 140. Jadi nilai sigma ini adalah 140. Jadi jawabannya adalah option A. Kemudian untuk soal nomor 2, diketahui persamaan batas bawahnya 1, batas atasnya 5, rumusnya ini sama dengan 405. Ini adalah bentuk persamaan, yang ditanya adalah nilai X yang memenuhi. Nah, berarti kita tetap sama aja ya, kita substitusikan dulu untuk batas bawah sampai dengan batas atasnya. Berarti sigma K sama dengan 1, batas atasnya 5, rumusnya K plus 2 kuadrat dikali X kuadrat plus 2X sama dengan 405. Berarti kita ganti-ganti ya, K-nya 1 sampai 5. Di sini K, X-nya nggak diganti, yang diganti K-nya, karena di sini indeksnya adalah K. Oke, berarti kita ubah ini menjadi 1 tambah 2 kuadrat dikali X kuadrat plus 2X. Ya, karena ini bentuknya penjumlahan, berarti kita jumlahkan ya, direct sum. Berarti sekarang udah 1, berarti sekarang 2 ya. 2 tambah 2 kuadrat dikali ini, kemudian sekarang 3, berarti menjadi 3 ditambah 2, ya, 3 tambah 2 kuadrat dikali ini. Nah, kemudian ditambah lagi, tadi 3, sekarang 4 ya, 4 ditambah 2 kuadrat dikali ini. Nah, kemudian ditambah lagi yang kelima sekarang, 5 tambah 2 kuadrat dikali ini. Kemudian kita hitung ini ya, maka sama dengan 3 kuadrat, berarti 9 ya, dikali ini. Kemudian ditambah 2 tambah 2, 4, 4 kuadrat 16, kemudian dikali ini. Nah, kemudian ditambah 3 tambah 2, 5, 5 kuadrat 25 dikali ini. Nah, kemudian ditambah yang ini, 4 tambah 2 kuadrat 36 dikali ini. Kemudian ini ditambah 5 tambah 2, 7, 7 kuadrat 49 dikali ini. Nah, kalau ditanya bentuk deretnya, berarti ini bentuk deretnya. Berarti tadi ini penguraiannya ini sama dengan 405 ya. Nah, kemudian ini penguraiannya ini sama dengan 405. Nah, maka ini kan bentuk perkalian, 9 kali sekian tambah 6 kali sekian tambah 25 kali sekian tambah 36 kali sekian tambah 49 kali sekian. Nah, ini penjumlahannya mengandung unsur yang sama. Ini sama ya. Maka untuk unsur yang sama ini kita bisa keluarkan menjadi seperti ini. Nah, baru kita kelompokkan yang ini. Berarti menjadi 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49. Nah, ini kan kalau dikalikan ke sini hasilnya ini. Ini segini kalikan ke sini hasilnya ini. Ini segini kalikan ke sini hasilnya ini. Ini segini kalikan ke sini hasilnya ini. Ini segini dikalikan ke sini hasilnya ini. Ya, diubah dikeluarkan X kuadrat tambah 2X-nya, kemudian kelompokkan bentuk yang angka-angkanya ya. Nah, maka ini katanya ini sama dengan 405. Nah, berarti ini kita jumlahkan kan, kalau kita diminta menentukan X-nya. Berarti X kuadrat tambah 2X, berarti ini dikali 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49. Ini hasilnya adalah 135 sama dengan 405. Nah, maka untuk X kuadrat tambah 2X itu sama dengan 405 dibagi 135. Nah, maka X kuadrat tambah 2X ini sama dengan 3. Lihat di sini, ini berarti bentuk persamaan kuadrat kan? Kita bisa ubah menjadi X kuadrat tambah 2X min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari X-nya,
bentuk persamaan kuadrat ini kita faktorkan. X berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya 2, dan kalau dikalikan hasilnya 1 kali min 3 ya, berarti min 3. Berarti 1 dengan 3 angkanya. Kalau dijumlahkan menjadi 2, maka ini negatif 1 ya. Berarti ini menjadi X min 1, X plus 3. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan negatif 3. Nah, berarti X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan negatif 3. Jawabannya adalah option B ya, negatif 3 atau 1. Ini ya, jawabannya adalah option B. Nah, seperti ini contoh soal notasi sigma di soal PAS 2019 pilihan ganda. Demikianlah pembahasan kita tentang materi prasyarat untuk mempelajari induksi matematika. Semoga dengan memahami materi prasyarat induksi matematika ini bisa membantu kalian untuk memahami materi induksi matematika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya tentang materi induksi matematika. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.